ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ورحمته المهداة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul dalam menunaikan salat Idul Fitri berjamaah di musala as-salam. Salawat serta salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat kepada guru pribadi khususnya dan umumnya kepada para jemaah sekalian, selalulah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena bahwasanya tidak ada perbedaan antara seseorang dengan seorang yang lainnya kecuali ketakwaan. Maka alangkah bahagia dan beruntungnya orang yang termasuk dalam golongan muttaqin, karena kelak akan mendapat tempat dan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, sudah semestinya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah-Nya. Walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mawadahnya virus COVID-19 ini.
Di antaranya kita diingatkan agar selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata untuk mendapatkan kebahagiaan bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amaratu ka'annahu khairan, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Kata Nabi, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya akan membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya pada seseorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Oleh karena itu, jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kesusahan, kepenatan, kerusuhan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita mengamalkan sabar dan syukur pada diri kita, maka kita akan meraih ridha Allah, pahala yang besar di kehidupan akhirat kelak. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Wabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang yang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini akan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan, maka tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya. Sebenarnya penyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan sebuah kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitupun manusia tidak selamanya hidup di dunia ini, semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat melakukan kematian atau mengundurkannya sesaat pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Wa min kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya dalam sesaat pun, dan tidak dapat pula membalikannya. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan, agar tidak akan meminta izin kepada para pemuda yang sehat, maut tidak akan bermisi kepada orang yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu. Nah, virus ini adalah salah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalannya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana semestinya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menyikapi sebuah musibah sesuai tuntutan syariat Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa
rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahkan kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan sebagian ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Harapan itu akan memotivasi kita untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah, atau ibadah yang telah dikerjakan, ataukah ibadah yang akan dilakukan. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktunya untuk memenuhi hak-hak sesama hamba Allah. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa, menanyakan kabar melalui sambungan telepon atau media sosial lainnya. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh terunggah. Jarak persaudaraan harus tetap dekat, jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Dalam Sahih Ibnu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din ta'am wa afsil salam wa wasil arham bil lail wan nasi liyaman tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Ibnu Hibban. Kata Rasul, kalau kau ingin masuk surga, maka berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambungkanlah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka jika mereka butuh bantuan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa ulang dan kemudian kita balas penyapaannya. Kita dahului mereka itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia,
termasuk silaturahim yang membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dalam hadis disebutkan, "Ma min mu'minin yu'izil adamu bi musyibatin illa kasabullah subhanahu min hulalil karamati yawmal qiyamah." Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka jangan kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, hadirin sekalian, dengan sebab silaturahim itu Allah akan angkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita, sesuai sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyamudallahu fi umurihi wa yuwasi' alaihi rizqahu wa yarfa'u anhu maitata as-su'i falyasir rahimah." Rawahu Hakim bin Mustadrak. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, mempererat hubungan kita dengan teman, mempererat hubungan kita dengan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara se-Islam. Kita adalah saudara-saudara sesama anak bangsa. Karena di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, pahala puasa, dan berbagai macam pahala ibadah lainnya, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama, yaitu mereka yang berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai azal tiba. Mereka lah orang yang merugi seluruh-luruhnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka, lalu dilemparkan ke neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah saudara-saudaraku salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang muttaqin dan kembali ke fitrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.